Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penerapan translasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhyiddin Ahmad Tufail dengan NPM 101 dan rekan saya Amalia Dwi dengan NPM 071. Selanjutnya ada Amelia Safitri dengan NPM 018 dan rekan satu lagi Reza Aulia dengan NPM 054. Selanjutnya bisa masuk ke materi. Oke, baik. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai translasi geometri. Nah, translasi sendiri bisa disebut sebagai pergeseran. Nah, translasi merupakan suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Nah, untuk definisi 4.3 sendiri diambil pada buku Matematika Tingkat Lanjut untuk siswa SMA kelas 11 karya dari Al-Azhari Masta dan kawan-kawan. Disebutkan bahwa diberikan sebarang titik P, titik X, Y, dan translasi yang berkaitan dengan vektor AB untuk titik P, titik X, Y dapat ditulis sebagai translasi titik X, Y dengan besaran translasi A, B didefinisikan sebagai translasi titik X, Y dengan besaran translasi A, B bisa dicari menggunakan rumus X ditambah A, Y ditambah B. X dan Y-nya itu sendiri merupakan titik awal dan A, B merupakan besaran translasinya. Untuk selanjutnya bisa langsung ke contoh soal yang akan disampaikan oleh Mbak Amel. Baik, untuk selanjutnya masuk ke contoh soal penerapan translasi, yaitu sebuah kapal laut bergerak 50 mil ke barat, kemudian melanjutkan 60 mil ke utara menuju pelabuhan P. Dari pelabuhan P, kapal tersebut melanjutkan perjalanan berikutnya menuju pelabuhan Q dengan bergerak 110 mil ke timur, kemudian melanjutkan 20 mil ke selatan. Tentukan posisi akhir kapal tersebut dengan membuat grafik. Untuk penyelesaiannya, translasi yang pertama, posisi awal kapal itu berada pada titik 0,0. Kemudian kapal bergerak 50 mil ke barat dilanjutkan 60 mil ke utara, itu artinya kapal tersebut melakukan translasi sebesar negatif 50, 60. Maka posisi kapal di pelabuhan P itu menggunakan rumus yang ada pada definisi, yaitu eh, A plus X, Y plus B. Maka P sama dengan 0 plus negatif 50, 0 plus 60. Maka P sama dengan negatif 50,60. Kemudian, translasi yang kedua, kapal berada di pelabuhan P pada titik P sama dengan negatif 50,60. Kemudian kapal bergerak 110 mil ke timur, dilanjutkan 20 mil ke selatan, yang artinya dilakukan translasi sebesar 110 negatif 20. Maka posisi kapal di pelabuhan Q gunakan rumus yang sama, yaitu Q sama dengan A plus X, Y plus B. Q sama dengan negatif 50 plus 110,60 plus negatif 20. Maka Q sama dengan 60,40. Jadi posisi akhir kapal tersebut di pelabuhan Q berada pada titik Q sama dengan 60,40. Dapat dilihat pada gambar. Nah, awalnya kapal itu berada pada titik A 0,0, kemudian bergerak ke kiri 50 mil, kemudian ke atas 60 mil. Maka dia berada pada titik P, itu pelabuhan P, kemudian bergerak ke kanan 110 mil, ke bawah 20 mil, maka dia berada pada titik Q. Maka titik Q itu adalah posisi terakhir kapal. Kemudian contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, baik, masuk ke contoh selanjutnya. Seekor semut mengikuti pola translasi T42 jika posisi awal semut digambarkan dalam bidang kartesius adalah P2,3. Tentukan posisi akhir semut dan gambarkan dalam koordinat kartesius. Untuk penyelesaiannya, eh, kita akan mencari x-aksen dan y-aksennya. Untuk x-aksennya kita bisa mencari dengan x plus a, yaitu 2 plus 4 sama dengan 6, dan untuk y aksennya sama dengan y plus b sama dengan 3 plus 2, ya sama dengan 5. Jadi posisi akhir semut adalah b aksen, yaitu 6,5. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Dengan kesimpulan, translasi disebut pula pergeseran. Translasi adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Nah, di sini translasi juga bisa digunakan untuk menghitung pergerakan sebuah kapal laut yang digambarkan melalui bidang kartesius. Kemudian juga bisa menghitung pergerakan seekor semut jika diketahui titik awal dan pergeserannya. Nah, kita dapat menghitung posisi akhir semut dan bisa digambarkan dalam bidang koordinat. Nah, di sini juga terdapat daftar pustaka. Nah, di sini kita mengambil buku karya Masta Kristanto Yulviana Taqiyuddin dengan judul Matematika Tingkat Lanjut untuk SMA kelas 11 Jakarta Selatan, Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian kita mengambil Resmedi dan Darhim dengan buku Geometri Transformasi. Kemudian kita mengambil Rosli dengan karyanya Translasi Matematika Retrieved from a Module MTSN 1 Kota Makassar. Sekian dari pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.